Salam dalam kasih Kristus Tuhan kita. Kita bersyukur pagi hari ini karena kita boleh berkumpul untuk mendengarkan firman Tuhan. Puji Tuhan, menyembah Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita masih membuka dalam 2 Timotius pasal yang ketiga. Dia berkata, ketahuilah pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Saya tanya dulu, di terjemahan kita bisa ada terjemahan King James-nya nggak? Bisa? Nggak bisa ya? Dalam terjemahan bahasa Inggrisnya bukan menjadi hamba uang, tetapi mencintai uang. Jadi mencintai dirinya sendiri, dan kedua mencintai uang. Inilah yang membuat kesukaran datang, karena orang mencintai yang salah. Jadi pertama, mencintai yang salah, yang di luar Allah, yang dilakukan manusia adalah mencintai dirinya sendiri. Hampir dapat dikatakan bahwa semua orang, semua manusia, semua kita mencintai dirinya sendiri. Semua orang kalau ditanya dia mengaku atau tidak, orang itu seorang yang self-lovers, selfish, seorang yang mencintai dirinya sendiri. Bahkan di negara-negara konflik, kalau kita melihat berita misalnya, seorang ibu tidak menyayangkan anaknya lagi, tega membuang. Seorang bapak meninggalkan anaknya, meninggalkan anaknya, meninggalkan istrinya, mungkin meninggalkan anggota keluarganya lagi, karena ingin menyelamatkan dirinya sendiri. Saudara, coba kita ukur rasa cinta kita. Seandainya ada seorang bapak, seorang suami, ya saya tanya kepada bapak-bapak, kita berapa orang bapak? Bapak-bapak. Seandainya ini dijauhkan, hanya untuk mengukur saja rasa cinta kita. Kita ada di atas perahu, kemudian tenggelam anak dan istri. Seorang bapak, dia akan tolong yang mana? Katakanlah anaknya cuma satu, kira-kira yang akan dia selamatkan yang mana? Misalnya dia hanya bisa menyelamatkan satu kali kesempatan itu saja. Istri dan anaknya tenggelam. Kira-kira bapak ini akan menyelamatkan yang mana? Istrinya atau anaknya? Coba bapak-bapak, menyelamatkan yang mana? Gak bisa dua-duanya, ini salah satu. Hah?
Ada yang bilang anak. Istri bisa diganti. Ada yang bilang istri. Kalau penyayang istri pasti bilang istri. Kalau anak pasti bilang anak. Nah sekarang kita ukur lagi. Katakanlah yang Anda sayangi itu istri saudara atau anak saudara. Sekarang berada dalam pesawat. Saya tanya lagi, Anda dengan orang yang paling Anda sayangi siapa tadi itu? Apakah itu anak, boleh, atau istri? Nah sekarang tinggal ada satu parasut, di mana setiap orang harus terjun dari pesawat itu. Sementara Anda berdua dengan orang yang paling Anda sayangi tadi. Apakah itu anak atau istri? Kira-kira satu parasut ini untuk siapa? Ya. Untuk siapa? Kira-kira. Pakai berdua. Gak bisa pakai berdua. Ya. Pasti orang berkata, orang akan memilih untuk memakainya untuk dirinya sendiri. Karena demikianlah kita diajarkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Misalnya dalam tutorial penyelamatan, kalau saudara sedang mau lepas landas di pesawat, bila terjadi turbulensi atau apa di pesawat, kemudian oksigen itu turun, bila saudara membawa anak, apa yang dikatakan di sana? Pakaikanlah dirimu dulu, baru anakmu. Selamatkanlah dirimu dulu, baru saudara. Jadi memang secara tidak langsung kita memang diajar untuk mencintai diri sendiri. Sesungguhnya orang itu, setiap orang pasti mencintai dirinya sendiri. Apa wujudnya? Wujudnya adalah orang terus memikirkan dirinya sendiri. Yesus berkata kepada Petrus yang memikirkan dirinya sendiri, "Enyahlah engkau iblis." Karena pada waktu itu Petrus sedang memikirkan atau hanya memikirkan dirinya sendiri, ego dirinya sendiri. Nah, Alkitab berkata inilah mencintai yang salah. Kalau orang mencintai dirinya sendiri, maka Alkitab berkata, maka kesukaran akan datang. Dalam New International Version dia berkata, there will be trouble times in the last day. Kalau terjemahan ini, this know also that in the last day masa yang sukar atau kesukaran itu pasti akan datang apabila orang pertama hanya mencintai dirinya sendiri. Yang kedua, apabila orang mencintai uang. Dalam 2 Timotius pasal yang 3 terjemahan kita berkata menjadi hamba uang. New International Version berkata, versi NIV, saya nggak tahu, mungkin James mungkin berkata, money lovers, pecinta, mencintai uang. Saya tanya, apa saudara mencintai uang? Pasti. Untuk makan perlu uang atau tidak? Untuk beli baju pakai uang atau tidak? Kalau sama ibu gembala, ya, kadang-kadang kalau kita mau minta apa, kita nggak pakai uang. Dia bilang apa? Pakai iman. Sudah iya, tapi kan mau beli, masa mau beli di toko, kita ke Matahari, Pak beli baju, uangnya mana? Enggak, saya pakai iman. Kita ke pasar beli ikan,
beli ikan tongkol sekilo. Oke. Uangnya mana? Saya pakai iman, Pak. Ya nggak bisa. Perlu uang. Anda mau makan, perlu uang. Anda mau beli baju, perlu uang. Anda mau beli sepatu, perlu uang. Ya. Anda mau beli sayur, ya. Ibu-ibu kalau ke pasar bawa apa? Bawa uang. Anda mau beli rokok, pakai uang atau tidak? Syukur alhamdulillah rokok sekarang naik harganya. Udah naik belum? Belum, tanggal 1. Udah naik belum? Belum. Tahu sekali ya? Tahu lah, sebatang tiap hari. Tahu sekali belum naik ya? Mau naik atau udah? Mau. Ujian dulu lah. Masih dirancang? Oh masih dirancang. Setuju atau tidak? Setuju. Saudara saya nggak tahu. Untuk bayar sekolah perlu uang. Untuk kuliah semuanya itu pakai uang. Sampai kita mengenal pepatah kita berkata, "Hepe mengatur sude." Uanglah yang mengatur kehidupan kita ini. Apakah kita perlu uang? Pasti. Jadi apanya yang salah? Yang salah bukan uangnya, tetapi manusianya yang keliru. Keliru apanya? Keliru karena mencintai uang. Uangnya ini nggak masalah, tetapi diri orang, manusianya. Alkitab berkata, kesukaran akan datang apabila orang mencintai uang. Jadi bagaimana kita memposisikan uang itu? Jangan kita jadi hamba uang. Uanglah yang jadi hamba. Kita yang jadi tuan, uang itu hanya hamba. Jangan uangnya yang jadi tuan, yang memerintah kita. 1 Timotius 6 ayat 10. Coba kita lihat. 1 Timotius 6 ayat 10. Kesalahan orang yang seringkali kita mengetahuinya dan seringkali kita membacanya. Sudah 1 Timotius. Karena akar, baca 2, 3. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Bukan uang, tetapi cinta kepada uang. Mencintai uang. Lanjut. Sebab oleh memburu uang. Saudara, kita perlu uang, tetapi kita tidak boleh kemudian menjadi hamba uang. Kita tidak boleh memburu uang. Kalau kita memburu uang, kita akan kehilangan banyak kesempatan. Kita akan kehilangan Tuhan. Tapi kalau kita memburu Tuhan, kita akan mendapatkan uang. Biarlah uang yang memburu kita, saudaraku. Haleluya. Biarlah uang yang... Saya berbicara dengan seorang bapak yang kemudian berkata begini, saya nggak tahu lagi, Pak. Saya nggak tahu lagi. Apa yang nggak tahu, Pak? Saya nggak tahu lagi uang saya mau taruh di mana. Saya bilang, saya masih punya banyak tempat, Pak. Dia bilang, saya nggak tahu itu berkat datangnya dari mana saja. Berkat itu mengalir dari mana saja. Kalau kita memburu Tuhan, maka uang akan memburu kita. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness. Selesai. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka sekaliannya akan ditambahkan kepada.
akan mencari engkau. Jangan memburu, karena memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman. Itulah sebabnya Matius 6 ayat 24, kita tidak dapat mengabdi kepada Tuhan dan sekaligus mengabdi kepada Mamon. Mamon itu adalah uang. Nah, ini mencintai yang keliru. Kalau kita mencintai uang, maka akan datang masa yang sukar. Mencintai yang ketiga yang keliru, saudara kasih, ya. Saya menginginkan kita memiliki mental yang benar-benar tertuju kepada Tuhan. Ini sudah minggu yang ketiga kita membahas topik ini secara berturut-turut. Mencintai Tuhan. Mencintai yang di luar Tuhan adalah mencintai yang keliru, yaitu mencintai kesenangan. Ya, karena orang begitu mencintai uang, maka dia dapat membeli kesenangan, pleasure kemana-mana. Saudara, mencintai ini adalah mencintai kesenangan, sehingga kesenangannya itu mengambil waktu yang seharusnya dia berikan kepada Tuhan, yang seharusnya dia membaca Alkitab, yang seharusnya dia datang beribadah, yang seharusnya dia datang bersekutu, yang seharusnya dia berdoa. Dia melakukan kesenangannya itu. Saya tidak tahu apa kesenangan saudara, tetapi bila kesenangan saudara menyita waktu Anda, coba Anda lihat, kira-kira kesenangan Anda seperti apa itu? Terserah. Apa kira-kira kesenangan saudara? Saya nggak tahu. Ada yang orang kesenangannya nonton TV, ada yang orang kesenangannya apa ya? Facebook. Ada juga yang kesenangannya olahraga, bisa juga. Tetapi telah mengambil waktunya, apapun itu, saudara, mengambil waktunya sehingga tidak ada waktu lagi bagi dia yang seharusnya dia pakai untuk Tuhan. Saya ingin pada mental kita yang terrevolusi. Presiden Jokowi begitu getol dengan revolusi mental, berubah. Revolusi itu beda dengan evolusi. Evolusi perubahan tahap demi tahap. Revolusi perubahan yang serempak, seketika. Saudara, merubah kita untuk benar-benar mencintai yang benar. Jangan mencintai yang salah. Saudara, termasuk itu kesenangan. Bila kita terlalu mencintai kesenangan di luar Allah, maka Alkitab berkata, kesukaran, trouble times will become, ya, masa yang sukar. There will be trouble times. The last day akan datang masa yang sukar, akan menghampiri engkau bila kita mencintai. Saudara, kita mungkin saja salah dan masih melakukan hal-hal ini, tetapi saatnya kita untuk berubah. Ada waktunya kita untuk berubah. Oh, ternyata begitu ya. Sekarang saya mau memberi hidup saya. Sekarang saya mau mencintai Tuhan. Karena Alkitab sudah berkata, inilah kesalahan orang di akhir zaman. Inilah kesalahan orang pada akhir-akhir zaman. Orang mencintai dirinya sendiri. Saudara, daripada datang beribadah,
sempat tidur daripada untuk datang beribadah kepada Tuhan. Mencintai dirinya sendiri. Orang mencintai yang salah mencintai uang. Orang mencintai yang salah mencintai kesenangan. Sebaliknya orang harus mencintai Tuhan, tetapi ternyata dia tidak mencintai Tuhan, maka datanglah masa yang sukar. Seharusnya dia harus mencintai kebaikan, 2 Timotius tadi. Tetapi orang tidak mencintai kebaikan. Jadi dua mencintai yang seharusnya salah, yang seharusnya dia mencintai Tuhan, tetapi orang tidak melakukannya. Orang tidak mencintai kebaikan dan orang tidak mencintai Allah, maka kesukaran akan datang. Sekarang mari kita periksa dan kita belajar dari Matius pasalnya yang ke-26. Kita lihat Matius pasalnya yang ke-26. Saya tertegun sekali ketika belajar tentang Matius pasal yang ke-26 ini. Kita lihat Matius pasalnya yang ke-26, ayatnya yang ke-6 sampai 13. Saya akan bacakan kepada saudara. Matius 26 ayat 6. Dia berkata begini. Ketika Yesus berada di Betania, di rumah Simon si kusta, datanglah seorang perempuan kepadanya. Terjemahan kita berkata dalam bagian ini, datanglah seorang perempuan. Tapi dalam sinopsis itu Injil yang sama diceritakan oleh penulis yang lain. Dikatakan perempuan ini adalah Maria. Memang di sini baik juga dikatakan seorang perempuan. Artinya yang dapat melakukan ini bukan saja perempuan ini, tetapi setiap perempuan ataupun setiap kita. Apa yang dilakukan oleh perempuan ini? Yang kita tahu dalam Injil sinoptis bernama Maria. Dia membawa sebuah buli-buli pualam. Wadah yang sangat baik sekali pada waktu itu. Wadah sebuah tempat yang sangat bagus sekali, berisi minyak wangi yang mahal. Apalagi minyak yang mahal itu dicurahkannya ke atas kepala Yesus yang sedang duduk makan. Luar biasa, sangat luar biasa. Mengingat keluarga Maria ini adalah keluarga yang bersahaja. Yesus kerap kali datang ke Betania, sebuah desa, village, sebuah desa kecil, kira-kira 2-3 km dari Yerusalem. Yesus sering kali datang ke Betania. Sudah berapa minggu ini kita sudah membahas tentang Maria yang kemudian dia duduk mendengarkan Yesus. Tetapi kali ini, saudara, dia tidak diam, tetapi dia melakukan sesuatu yang sangat luar biasa. Ketika Yesus ada di rumah Simon, saudara, dia ambil sebuah pualam yang berisi minyak narwastu, minyak yang mahal harganya. Kita bandingkan dengan Injil sinoptis. Coba kita lihat misalnya dalam Markus pasal yang ke-14 ayat 3. Saudara kasih tanda di Matius tadi, tapi sudah bisa Markus 14 ayat 3. Yesus berada di Betania di rumah Simon, sedang duduk makan, dan seorang perempuan membawa buli-buli pualam berisi minyak narwastu murni. Berapa harganya kalau dijual, kalau ditafsir? Berapa harganya minyak itu? Berapa? Ayat yang kelima,
Markus 14 ayat yang kelima. Berapa harganya? 300 dinar. Tadi malam dalam ibadah pemuda kita sudah coba kalkulasi. Ternyata kita salah hitung ya. Ya, kita bilang 3 juta. Seandainya 1 dinar itu Alkitab bilang, coba saudara buka kamus Alkitab. Kamus Alkitab di belakang. Setiap Alkitab saudara ada kamus Alkitab. Kemudian saudara cari huruf D, kemudian cari dinar. Dia mengikuti abjad A, B, C, kemudian D. Saudara cari dinar. Siapa yang sudah mendapatkannya? Apa arti dinar? Dinar apa? Mata uang Romawi. 1 dinar ialah apa? Upah pekerja harian dalam 1 hari. Jadi kita andaikan sekarang upah pekerja harian berapa? Kalau tukang berapa udah paling mudah sekarang? 100. Kalau dikali 300 berapa? Dikali 300 berapa? 3 juta. Iya, 30 juta. Tadi malam kita bilang berapa? 3 juta ya. Kurang 01 ketika gelinding 01-nya. Ternyata 30 juta. Coba bayangkan. Diisi dalam pualam, ditaruh dalam pualam sebuah minyak yang sangat mahal. Saya belum pernah nanya di toko, di mall, belum pernah. Mungkin ada yang sudah tahu ya. Mungkin kalau kalangan artis, selebriti saya nggak tahu. Tetapi kemudian kalau saya tanya ini minyak harganya berapa? 30 juta, belum ada, belum pernah saya tahu. Kalau kisaran 3 juta, 4 juta, mungkin ada, mesti pernah. Tapi kalau 30 juta, ini sebuah harga yang sangat mahal. Mengingat keluarga ini, keluarga Maria adalah keluarga yang bersahaja. Kalau tidak dapat dikatakan keluarga biasa saja atau keluarga miskin. Mungkin butuh bertahun-tahun bagi dia untuk membeli. Mungkin butuh bertahun-tahun dia tabung sedikit, dia dapat uang, dia tabung sedikit, dia dapat uang, dia tabung sedikit. Tetapi ketika Yesus datang, dia belikan minyak narwastu murni yang mahal harganya, kemudian dia curahkan, dia mengurapi Yesus dengan minyak yang sangat mahal itu. Haleluya. Dia luangkan waktunya mungkin bertahun-tahun, saudaraku, untuk mengumpulkan uang yang banyak. Dia membelikan minyak itu, kemudian dia curahkan, dia mengurapi kepala Yesus. Saya benar-benar kagum. Kita terperangah, saudara. Mengingat kalau kita kalkulasi dengan uang sekarang, apa namanya ya, istilah perbankan itu. Ada orang bank sini, Bapak Rudi, apa namanya itu? Kalau kita ya dikurskan dengan sekarang 30 juta, saudara-saudara. 30 JT, Bu. Dibuang begitu saja. Tidak heran ketika murid-murid berkata, loh ini pemborosan. Ngapain katanya? Ini 30 JT. Saudaraku, saya terkagum. Ada seorang yang bernama Maria. Saya pun kagum ketika saya, mengapa saudara kita, kaum Ismail, saudara-saudara yang kasih, ketika mereka akan menjalankan rukun agama Islam, mereka harus rukun agama Islam yang kelima itu naik haji.
membuang uang, harus menyiapkan uang puluhan juta, bahkan bisa sampai ratusan, saudara, untuk naik haji. Tidak ada uang langsung berangkat haji, tidak. Ternyata dulu saya pikir asal ada uang udah bisa berangkat naik haji. Ternyata nunggu dulu, paling cepat 5 tahun baru bisa. Jadi kalau umurnya 60, nanti 65 tahun. 5 tahun, bahkan ada yang sampai 15 tahun nunggunya. 15 tahun nunggu untuk naik haji. 15 tahun. Mereka menabung sedikit demi sedikit. Ini sangat-sangat menginspirasi kita, saudara. Menunggu sekian waktu yang lama, membuang uang sekian sejumlah ratusan puluhan jutaan. Mereka tidak peduli. Kita sedang heboh dengan 177 jemaah haji yang memakai kuota negara Filipina untuk berangkat haji dari Filipina. Karena di Filipina kuotanya hanya sedikit, jadi mereka berdaya upaya untuk naik haji. Biarpun bayarnya ratusan juta nggak apa-apa, yang penting segera naik haji. Menunggu sekian waktu nggak apa-apa juga. Menyediakan uang sekian ratus juta nggak apa-apa juga. Sekarang kalau kita berkaca, bagaimana dengan kita? Makanya Maria makanya Yesus dia berkata, kalau kita kembali ke Matius tadi pasal yang ke-26 ayat 6 ayat yang ke-13, mulai dia berkata, kalau kita lihat ayatnya yang ke-13 mungkin. Kita lihat Matius 26 ayat yang ke-13, kita periksa ayat itu. Matius 26 ayat 13. Matius 26 ayat 13 dia berkata. Matius 26 ayat 13, sudah? Yuk kita baca rame-rame. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di mana saja Injil ini diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukannya ini akan disebut juga untuk mengingat Dia. Ya. Jadi Injil itu diberitakan, tidak boleh diberitakan hanya Injil saja. Harus diberitakan juga perbuatan daripada Maria. Makanya pagi ini kita memberitakan, pagi ini saudara mendengarkan berita tentang perbuatan daripada Maria. Karena Injil tanpa berita perbuatan Maria timpang, tidak adil. Setiap kali Injil diberitakan, perlu ada perkara Maria untuk mempertahankan keseimbangan kebenaran. Karena jika di suatu tempat ada pemberitaan Injil tanpa pemberitaan perkara daripada Maria, maka perkara itu akan menjadi berat sebelah. Sebab pemberitaan Injil kadang-kala bisa berbahaya karena bisa melampaui batas. Apa itu melampaui batas? Terkadang Injil diberitakan hanya untuk memuaskan manusia saja. Orang ketika percaya kepada Injil, puji Tuhan, yang penting saya telah mendapatkan surga. Orang percaya Yesus hanya supaya mendapatkan keuntungan. Yang penting saya mendapatkan sukacita. Yang penting saya mendapatkan damai. Yang penting saya beroleh selamat. Yang penting saya tidak binasa. Yang penting saya tidak masuk neraka. Yang penting saya beroleh hidup kekal. Yang penting saya masuk surga. Orang hanya mau menerima keuntungannya saja. Apa yang saya katakan tadi itu apakah benar? Benar 1000%. Bahwa ketika kita Injil diberitakan, kemudian ketika percaya Yesus, kita pasti beroleh sukacita, pasti.
bahwa ketika Injil diberitakan, kita beroleh damai sejahtera, pasti kita beroleh damai sejahtera. Bahwa ketika Injil diberitakan, kita beroleh surga, maka pasti kita beroleh surga. Bahwa ketika Injil diberitakan, kita tidak masuk neraka, pasti itu, saudara-saudara. 1000% pasti. Tetapi Tuhan Yesus berkata dalam ayat ini, jangan berhenti sampai di situ saja. Orang kadang-kadang asal sudah saya masuk surga, asal saya sudah tidak masuk neraka, cukuplah. Alkitab berkata, Injil harus disampaikan. Di mana Injil disampaikan, maka perbuatan Maria pun harus disampaikan. Artinya apa? Orang setelah menerima Yesus Kristus, ini penting, saudara. Saudara harus perhatian. Setelah orang menerima Yesus, maka perkara Maria harus dilakukan juga. Setelah orang beroleh selamat, maka perkara Maria yang Maria lakukan harus diperbuat juga. Apa itu? Kalau orang telah beroleh selamat, beroleh damai, beroleh sukacita, beroleh keselamatan dari Tuhan, maka perkara Maria yaitu mempersembahkan yang terbaik, mempersembahkan diri kepada Tuhan, harus dilakukan. Banyak orang berkata, yang penting saya sudah masuk surga, yang penting saya sudah percaya Yesus, tapi tidak mempersembahkan diri. Alkitab berkata apa? Ku minta kepadamu supaya mempersembahkan dirimu. Di mana ayat itu ya? Saya ingat ayat itu. Roma pasal yang ke-12. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Persembahkan. Percaya Yesus tanpa mempersembahkan belum selesai. Nomor 12 ayat 1. Menerima Yesus tanpa mempersembahkan belum kelar. Belum kelar. Jadi kalau kita sudah percaya kepada Yesus, harus diikuti dengan mempersembahkan. Bakar persembahan. Ketika kita membakar persembahan, sudah tahu kalau mau mempersembahkan, itu korban harus sembelih, dibawa, ditaruh di mezbah, kemudian dibakar. Dibakar. Diri kita ketika kita bakar, maka segala ego, segala kehendak, segala cinta yang salah akan dibakar. Yang tinggal di situ hanyalah mencintai Tuhan. Segala ego kita, segala mencintai diri, mencintai kesenangan akan terbakar. Mencintai uang akan terbakar. Kita hanya akan muncul sebagai orang yang mencintai Tuhan. Inilah Maria. Haleluya. Inilah Maria. Setelah dia mendengarkan Tuhan Yesus, ketika Yesus datang di Betania, ketika Yesus datang lagi, semua uang yang ada pada dia mungkin, saudara, dia belikan minyak narwastu yang murni, yang persembahkan itu semua kepada Yesus. Kenapa? Karena dia mencintai Tuhan. Haleluya. Izinkan saya untuk menyampaikan satu perumpamaan dalam 2-3 menit. Ini terakhir ya. Kalau pendeta sudah bilang ayat terakhir atau terakhir,
mujizat pasti terjadi. Yang ngantuk pasti segar. Yang mulai miring pasti ditegakkan. Mujizat pasti terjadi. Yang mata mulai di bawah, terbuka lagi. Kalau udah bilang terakhir, izinkan saya menyampaikan satu ilustrasi. Saya berencana untuk menyampaikannya minggu depan, tapi saya sampaikan saja. Ada pria dengan 4 orang istri. Wow. Pria dengan 4 orang istri. Seorang pria yang sukses, konon katanya, dia memiliki 4 orang istri. Tapi persoalannya, hari itu dia sudah mendekati ajal. Ketika ajalnya menjelang tiba, dia memanggil istri yang keempat, istri yang paling muda, istri yang paling cantik. Ya, saudara. Dia memanggil jelitaku. Wow, istri yang paling dia sayangi, saudara. Istri keempat. Kata si pria, dia berkata, dalam 1-2 hari ini aku akan mati, katanya. Dan setelah kematianku itu, aku akan kesepian tanpa dirimu. Maukah engkau ikut bersamaku, hai jelitaku? Istrinya menjawab apa? Wah, mau. Aku akan tetap ada di sini. Ketika engkau mati, aku hanya akan berdoa kepadamu. Sedih hati si pria itu, karena dia telah mencurahkan banyak waktu. Dia telah mencurahkan banyak hidupnya untuk mendapatkan istri yang keempat ini. Tetapi cinta yang dia berikan, cinta yang dia berikan kepada istri keempat, ternyata tidak dibalas oleh istrinya itu. Sedih hatinya, saudara. Tapi dia bilang, kan saya masih punya 3 istri lagi. Dia panggil istrinya yang ketiga, saudara. Dia berkata, sayangku. Wah, tadi kan jelitaku, ini sayangku. Ternyata dia panggilnya beda-beda. Sayangku, dalam 1-2 hari ini aku akan meninggal. Dan setelah kematianku, katanya, aku akan kesepian tanpa dirimu. Maukah engkau ikut bersamaku? Istrinya yang ketiga berkata, maaf, aku tidak bisa bersamamu. Aku hanya akan membuat sebuah pemakaman yang baik untuk acara kematian. Hanya sampai di situ saja. Sedih lagi pria ini, saudara, karena dia telah membuang banyak kesempatan untuk mendapatkan istrinya yang ketiga. Tetapi cinta yang dia berikan untuk istri yang ketiga ini tidak berbalas. Saudara, dia bilang, kan saya masih punya 2 istri lagi. Dia panggil istrinya yang kedua, manisku. Kata si pria, sebentar lagi saya akan meninggal. Dan setelah kematianku, katanya, aku akan kesepian tanpa dirimu. Maukah engkau ikut bersamaku? Punten, maaf, Pak. Istri yang keberapa ini? Tiga. 2. Saya tidak bisa bersama. Saya paling hanya bisa sampai di pemakaman. Saya akan membuat sebuah pemakaman yang baik untuk menghormati. Saya akan mengundang orang banyak. Tapi sampai di situ saja, suami. Sedih hatinya, saudara. Ya. Istri yang kedua, dia bilang, saya mungkin hanya sampai, ya paling saya hanya sampai ke liang kubur, ke
lubang kubur. Cukup sampai di situ saja. Tapi punten maaf, saya nggak bisa ikut bersamamu. Sedih hatinya lagi. Untung saja dia bilang, kan saya masih punya istri yang pertama. Istri yang pertamanya ini kurus, udah jelek, maklum istri pertama. Tapi dia bilang, sudahlah, sayang, masih dipanggil sayang juga ya. Syukur ya, sayangku kesini. Sama dia tanya. Dalam 1-2 hari ini aku akan meninggal, kata pria itu. Dan setelah kematianku, katanya, aku akan kesepian tanpa dirimu. Maukah engkau ikut bersamaku, hai istriku? Istrinya yang pertama berkata, ya, aku akan ikut bersama dengan engkau dalam kehidupan ini dan kehidupan yang akan datang. Ini cerita dari seorang rahib Buddha. Kemudian dia menerangkan bahwa istri yang pertama itu bernama karma. Karma itu adalah apa yang orang berbuat akan menyertai dia seumur hidupnya. Istri yang kedua itu bernama keluarga. Keluarga biasanya mencintai, pasti hanya sampai ke liang kubur. Istri yang ketiga itu bernama kekayaan. Boro-boro sampai ke liang kubur, pasti akan tinggal waktu orang itu mati. Istri yang keempat bernama kemasyuran. Istri yang keempat tidak akan ikut bersama dengan orang itu. Istri yang ketiga pun tidak akan ikut bersama orang itu. Istri yang kedua pun tidak akan ikut. Yang hanya ikut ialah istri yang pertama, yang bernama karma, menurut pendeta Buddha itu. Saya bilang ini menginspirasi. Mungkin saya dapat berkata kepada kita bahwa istri pertama kita adalah mencintai Tuhan. Kemasyuran akan engkau tinggalkan dan tidak akan ikut bersama engkau. Kekayaan tidak akan ikut bersama dengan engkau. Selelah-lelahnya, sebanyak-banyaknya kesempatan engkau telah curahkan untuk mencari kemasyuran, untuk mencari kekayaan, dia tidak akan ikut bersama dengan engkau. Even keluarga, bahkan keluarga pun tidak akan ikut bersama dengan engkau. Hanya ada satu yang akan ikut bersama dengan engkau dalam kehidupan ini sampai kehidupan selanjutnya, yaitu mencintai Tuhan. Karena ketika engkau mencintai Tuhan, maka engkau akan bersama dengan Tuhan selama-lamanya. Haleluya. Ketika engkau memberikan hidupmu mencintai Tuhan, maka dia pun akan memberikan hidupnya. Dia akan memberikan dirinya untuk bersama-sama dengan engkau dalam kehidupan ini sampai kehidupan kekal. Cintailah Tuhan, saudara, lebih dari sekarang. Cintailah Dia dan berikan hidupmu, persembahkanlah hidupmu hanya kepada Tuhan, saudara. Karena Dia akan bersama dengan kita hari ini akan sampai selama-lamanya. Lagu sebelum firman tadi apa? Sebelum firman tadi karunia. Kaulah segala. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang ku